Kemudian setelah itu akan dibawa kemana? Sanak kerabat dan saudara. Ternyata waktu itu memeluk kita. Tapi ingat itu pelukan terakhir, karena kita akan dihantarkan ke liang lahat. Kemudian betul kita akan dibawa ke liang lahat. Diangkat di atas kepala mereka. Oh, itu bukan pengantin, akan tapi kita akan disingkirkan. Karena sebentar lagi kita yang sering sombong, bau kita busuk. Apa yang kita sombongkan? Bau kita busuk, orang gak mau lagi mencium bau kita. Bahkan kubur hendaknya dalam-dalam agar tidak mengganggu manusia yang hidup bau kita itu. Apakah setelah itu kita masih akan sombong? Kita akan diletakkan di liang lahat setelah ditumpangi tanah di atas kepala kita. Akan ada datang kepada kita. Rupanya itu adalah dalam bentuk yang indah. Mengucapkan salam, kemudian anda ini orang yang wajahnya indah-indah ini. Di saat mendengar salam anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah solat malammu yang kau tegakkan selama hidupmu. Ada lagi suara indah, kemudian anda bertanya, siapa engkau? Aku adalah sedekahmu dulu. Ada lagi suara lebih indah lagi, lalu anda bertanya, siapa engkau? Aku adalah jalinan silaturahmi yang kau jalin, dan seterusnya. Sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, anda sudah didatangi dengan amal baik anda, yang itu menjadikan anda tidak merasa gentar dan takut di saat berada di alam barzah. Sehingga malaikat mungkar nakir datang bagi anda adalah seperti hamba Allah yang lainnya. Dia tidak perlu ditakuti, dan dia pun akan menyapa anda, bertanya dan kepada anda pertanyaannya laksana sapaan yang indah antara sahabat dengan sahabat. Di saat beliau berkata, malaikat berkata, man rabbuk, anda pun dengan cepat menjawab, Allahu Rabbi, dan seterusnya. Karena anda di dunia orang yang baik. Anda rajin salat, anda rajin sedekah, anda baik dengan istri, anda baik dengan tetangga, anda tidak pernah mengunjing orang. Anda ini loh orang baik. Maka di alam barzah anda menemukan keindahan sebelum anda mendapatkan keindahan surga nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Sepanjang di alam penantian anda merasakan indah, tidak merasa ketakutan. Tapi sebaliknya itu hamba yang di dunia suka menyakiti tetangga, nyakiti istri, nyakiti suami, rebutan waris. Sudah begitu sering umroh, rebutan waris, sering umroh, nggak diterima umrohnya. Akan tambah itu dosa. Dan dengan suara menakutkan, kemudian orang itu ketakutan, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah harta saudaramu yang kau ambil dulu. Semakin takut hamba ini, semakin takut hamba ini di alam barzah, semakin takut dan ketakutan. Bayangkan di saat kita di tempat yang sunyi dan sunyi, kemudian ada rasa takut menguasai kita. Kemudian ada gelas jatuh saja kita sudah ketakutan. Bagaimana di alam barzah? Di saat ada suara seram menakutkan, tiba-tiba kita melihat makhluk yang tampak tidak santun. Karena memang begitu, malaikat mungkar nakir akan tampak di depan pendosa dengan tampak yang menyeramkan. Sampai dikatakan matanya biru kehitam-hitaman, suaranya lebih lantang dari halilintar. Kemudian bertanya kepada anda, man rabb, kepada dia. Saya tidak, bukan anda, mengatakan anda. Kepada si dia sang pendosa, man rabbuk. Dia tidak akan bisa menjawab, hanya berkata maka jangan menjadi dia. Jadilah anda orang pertama yang seperti ini yang kami lihat, wajah-wajah ahli surga datang ke masjid. Dan jadikan hati anda hati perindu masjid yang sesungguhnya, dengan kekhusyuan, sehingga pulang ke rumah mendebar senyum dengan sanak kerabat dan saudara. Siapapun yang punya masalah urusan waris segera beresin, jangan sampai urusan waris tampak di alam barzah. Yang berbuat zalim pada saudaranya segera selesaikan. Yang punya kebiasaan dosa-dosa segera selesaikan. Dan hendaknya seperti inilah khatib menyampaikan pesan, berbicara yang sesuatu yang menjadikan orang itu mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Persiapkan diri kita semuanya, tidak usah nengok orang lain, akan tapi tengok diriku, aku yang akan mati. Dan ingat wahai hamba Allah, kalau sudah kematian datang tidak akan bisa ditunda-tunda. Dan datangnya pun kadang tidak ngasih kabar. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan diridhai oleh Allah. Dan ini yang perlu kita hadirkan. Kesadaran terus kita hadirkan, renungan. Dan ingat, semakin seorang hamba sadar akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka lihat semakin indah hidupnya.
bukan ketakutan. Itu kan film horor. Ini bukan itu, akan tapi karena yakin aku di surga, aku di akhirat harus mulia, aku harus indah di alam barzah, aku harus indah di padang mahsyar. Maka yang sadar makna ini, dia akan mengambil hak saudaranya, nggak akan berani, dia akan menggunjing, tidak akan berani, nggak mau berzina, nggak mau minuman keras, nggak mau berjudi, nggak mau makan riba, nggak mau zalim pada pasangan. Karena ia sadar bahwa itu semua yang membebani dia di saat berada di alam barzah, akan membebani dia menyeberang siratal mustaqim, sehingga dia akan kecebur ke neraka jahanam. Hei hamba Allah, sadarlah akan makna ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang di dunia ini ada tidak kenal Allah. Di alam barzah kita tersiksa dengan dosa-dosa kita. Ingat, mumpung nyawa masih ada di kandung badan kita, selagi matahari belum terbit dari barat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa tenggorokan terlihat neraka, tobat gak diterima lagi. Maka mumpung masih nyaman keadaan kita, yuk kembali kepada Allah. Ingat kematian, ingat kematian, ingat kematian.